Musuh terbesar lo dalam investasi bukan market yang lagi crash, bukan inflasi, dan bukan juga bandar. Musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri. Pernah nggak lo ngerasa udah belajar analisa teknikal sampai jago? Udah baca laporan keuangan sampai pusing, tapi pas market merah dikit, lo langsung panik dan panik selling? Atau sebaliknya, pas market lagi hijau royo-royo, lo malah FOMO dan beli di pucuk karena takut ketinggalan? Selamat datang di dunia Psychology of Investing. Hari ini kita nggak bakal bahas grafik atau angka-angka teknis. Kita bakal bahas apa yang terjadi di dalam tempurung kepala lo pas lagi naruh duit di pasar modal. Kenapa orang pinter bisa jadi bodoh banget pas urusan duit? Kenapa emosi seringkali menang telak lawan logika? Kita bakal bedah habis gimana caranya lo bisa ngontrol monster di dalam diri lo supaya lo bisa menang jangka panjang. Siapin kopi lo, karena konten ini bakal jadi perjalanan ke dalam otak lo sendiri. Kita mulai. Bab 1, Biases. Lubang di otak kita. Kita semua ngerasa kalau kita itu makhluk rasional. Tapi kenyataannya, otak kita itu penuh dengan bug, atau yang sering disebut cognitive biases. Salah satunya adalah confirmation bias. Lo udah suka banget sama satu saham, terus lo cuma nyari berita-berita yang bagus doang soal saham itu. Pas ada berita buruk, lo tutup mata. Lo ngerasa lo lagi analisa, padahal lo cuma lagi nyari pembenaran buat ego lo. Ada lagi yang namanya loss aversion. Rasa sakit kehilangan 10 juta itu jauh lebih perih daripada rasa seneng dapat 10 juta. Ini yang bikin banyak investor pemula nyangkut selamanya karena nggak berani cut loss, berharap keajaiban dateng, padahal fundamentalnya udah hancur. Lo harus sadar bug ini ada, supaya lo nggak kejebak di lubang yang sama. Bab 2. Euforia dan kepanikan massal. Market itu sebenarnya cuma kumpulan emosi manusia yang dijadiin satu. Pas ekonomi lagi bagus, semua orang ngerasa jadi jenius. Muncul yang namanya euforia. Orang-orang mulai minjem duit atau pakai uang dapur buat investasi karena ngerasa pasti naik. Di saat itulah, risiko paling gede sebenarnya lagi ngumpet. Sebaliknya, pas market crash, ketakutan itu nular kayak virus. Lo lihat temen lo jual, lo lihat berita serem, lo panik. Padahal, buat investor yang punya mental baja, di saat semua orang takut, itulah peluang sebenarnya muncul. Belajarlah buat jadi aneh. Pas orang lain serakah, lo harus takut. Pas orang lain takut, lo harus mulai lirik-lirik peluang. Bab 3, ego adalah jebakan Batman. Banyak investor gagal, bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena mereka terlalu sombong. Begitu cuan dikit, ngerasa udah setara Warren Buffett. Lo mulai berani ambil risiko yang nggak masuk akal. Ego itu bikin lo nggak mau ngaku salah. Pas analisa lo meleset, ego lo bilang, pasarnya yang salah, gue yang benar. Padahal, market itu nggak peduli sama perasaan lo. Dia bakal terus jalan sesuai kenyataan. Kunci sukses di investasi itu bukan jadi yang paling pinter, tapi jadi yang paling rendah hati buat belajar dari kesalahan dan sadar kalau kita nggak tahu segalanya. 4. Kekuatan sabar dan waktu. Investasi itu bukan adu lari sprint, tapi lari maraton yang panjangnya seumur hidup. Masalahnya, insting purba kita itu pengennya dapat hasil cepat. Kita pengen kaya besok pagi. Padahal, keajaiban paling gede dalam investasi itu namanya compounding interest, alias bunga berbunga. Dan bahan bakar utama dari compounding adalah waktu, bukan besarnya modal di awal. Kalau lo nggak punya psikologi buat sabar, lo bakal terus-terusan ganta-ganti strategi, keluar masuk market, dan akhirnya malah boncos karena biaya transaksi dan keputusan emosional. Kadang, strategi investasi terbaik itu adalah nggak ngapa-ngapain dan biarin waktu yang kerja buat lo. Bab 5. Menang lawan diri sendiri. Terus, gimana caranya menang?
Caranya adalah dengan punya sistem. Jangan investasi pakai perasaan. Punya rencana yang jelas, kapan beli, kapan jual, dan apa yang harus dilakuin pas market lagi nggak karuan. Lo harus punya circle of competence. Jangan ikut-ikutan beli apa yang lo nggak paham cuma karena lagi viral. Fokus sama apa yang lo tahu, kontrol emosi lo, dan jangan sering-sering liatin layar kalau itu cuma bikin lo makin stres. Kebahagiaan dan kekayaan lo itu ditentukan sama seberapa tenang lo pas badai datang. Penutup, sukses yang sesungguhnya. Jadi, kesimpulan buat konten ini, investasi itu 10% matematika dan 90% temperamen. Lo bisa punya rumus paling canggih di dunia, tapi kalau lo nggak bisa nguasain emosi lo tetap bakal kalah. Kekayaan itu bukan cuma soal angka di saldo rekening, tapi soal kebebasan dan ketenangan pikiran. Jangan biarin pergerakan harga saham nentuin mood harian lo. Gue harap bedah psikologi investasi ini bisa bikin lo jadi investor yang lebih waras dan lebih bijak. Kalau lo ngerasa konten ini nampar dan bermanfaat, share ke temen lo yang hobi FOMO atau yang lagi galau karena portofolionya merah. Sampai ketemu di bedah buku berikutnya. Ingat, kuasai pikiran lo, maka lo bakal kuasai masa depan lo. Cheers!